Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, mohon maaf sebelumnya kami sudah lama tidak upload video karena kesibukan kami, sehingga baru kali ini kita bisa upload kembali video-video yang barangkali bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk video kali ini kita akan sedikit membahas dengan satu referensi buku NU menjawab Problematika Umat jilid 1. Ya, ini berisi tentang keputusan-keputusan Bahsul Masail yang diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur mulai dari tahun 1979 sampai tahun 2009. Kita akan membahas sedikit tentang keputusan Bahsul Masail yang ada dalam buku ini, di mana kata pengantar dalam buku ini disusun oleh Ki Haji Miftahul Ahyar yang saat itu masih menjadi Rois Suriah PWNU Jawa Timur, dan kita tahu pada saat ini beliau sebagai Rois Am Nahdlatul Ulama, juga beliau sebagai Ketua MUI. Jadi kami pikir bahwa meskipun buku ini, keputusan Bahsul Masail ini adalah keputusan PWNU Jawa Timur pada waktu itu, tetapi saat ini mungkin bisa mewakili pandangan dari Nahdlatul Ulama secara nasional. Kami kira begitu itu. Baik, dalam buku ini kita masuk kepada Bahsul Masail yang diselenggarakan di Malang pada tahun 2006. Tentang pertanyaan nomor 317, di sini tertulis berislam secara kafah dalam konteks keindonesiaan ini bagaimana? Ini pertanyaannya begitu. Jadi kita ini ada ayat tentang kita ini harus berislam secara kafah, secara menyeluruh. Ini maksudnya bagaimana, dan jika dikaitkan dengan konteks keindonesiaan, maksudnya kafah ini bagaimana? Ini satu pertanyaan yang menarik tentunya, supaya kita sebagai umat Islam, khususnya yang berafiliasi ke Ormas Nahdlatul Ulama, yang kita tahu mengikuti kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ini maksudnya kafah dalam konteks ini bagaimana? Ya, jadi ini pertanyaannya adalah bagaimana kecenderungan mufassirin baik mutaqaddimin atau mutaakhirin dalam menyimpulkan perintah memasuki Islam secara kafah sesuai teks ayat udkhulu fis-silmi kafah. Jadi ini ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 208 ini pertanyaannya begitu. Ini pertanyaan yang pertama. Dan dalam buku ini dijawab bahwa kecenderungan mufassirin dalam menafsirkan perintah masuk Islam secara kafah ada dua golongan. Ada yang memahami adalah ini maksudnya adalah perintah masuk Islam bagi seluruh umat manusia. Jadi maksudnya udkhulu fis-silmi kafah itu, wahai umat manusia semuanya masuklah Islam. Jadi maksudnya begitu itu. Ada mufassirin kecenderungan yang kedua, yakni perintah terhadap umat Islam agar menerapkan syariat penuh dengan segala kemampuannya. Jadi berusaha sungguh-sungguh untuk menerapkan syariat dengan seluruh kemampuannya. Maksudnya kafah itu jawaban yang kedua begitu itu. Ini para mufassirin menafsiri ayat udkhulu fis-silmi kafah. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah manifestasi berislam secara kafah mengharuskan pemberlakuan syariat Islam dalam kehidupan bernegara atau konstitusional, dalam kehidupan bermasyarakat kultural di Indonesia? Jadi apakah kata-kata fis-silmi kafah dalam penafsiran yang kedua, ya, usaha sungguh-sungguh untuk berusaha menerapkan syariat Islam, ini diharuskan untuk pemberlakuan syariat Islam secara kehidupan bernegara atau konstitusional? Apakah memang harus begitu itu? Ini pertanyaan yang menarik ini. Jawabannya, penerapan syariat Islam dalam kehidupan bernegara atau konstitusi dan dalam kehidupan bermasyarakat atau kultur adalah tanggung jawab bersama setiap muslim. Usaha menerapkan hukum Islam dalam konstitusi negara harus dilaksanakan dengan cara yang jauh dari kekerasan. Ini sangat kita pahami, Nahdlatul Ulama tidak mengandalkan atau tidak memperjuangkan sesuatu dengan cara garis keras, dengan cara kekerasan gitu ya.
tahapan amar ma'ruf nahi mungkar adalah satu-satunya cara yang dapat ditempuh dalam memperjuangkan berlakunya hukum Islam dalam negara. Jadi intinya adalah penerapan syariat Islam dalam kehidupan bernegara dan dalam kehidupan masyarakat, secara itu konstitusi atau secara kultur budaya masyarakat, ini tanggung jawab bersama. Artinya pertanyaan tadi, apakah manifestasi berislam secara kafah harus mengharuskan pemberlakukan syariat Islam dalam kehidupan bernegara dan dalam kehidupan bermasyarakat? Ini jawabannya iya. Setiap umat Islam wajib mengusahakan itu, gitu ya. Wajib mengusahakan itu, cuman dengan cara-cara yang tidak mengandung unsur kekerasan. Jawabannya begitu itu, amar ma'ruf nahi munkar. Jawabannya begitu itu. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, maaf. Berdosakah orang Islam Indonesia karena membiarkan tidak diamalkannya ajaran syariat Islam oleh negara tempat ia menetap atau tinggal? Jadi kalau ada umat Islam kemudian asas dari negaranya ini tidak ada unsur-unsur syariat Islam, jadi aturannya berzina atau asal mau sama mau, jadi tidak menjadi masalah, tidak ada hukumannya, misalnya begitu itu. Atau mencuri, korupsi jutaan atau miliaran atau bahkan triliunan, kemudian tidak ada hukuman potong tangan. Ya, jadi syariat Islam yang kita tahu semua, kita kaji di pesantren, kemudian ternyata ini belum diterapkan. Ini pertanyaannya, dosakah orang Islam di Indonesia karena membiarkan hal itu? Nah, ya, tidak membiarkan, tidak diamalkannya ajaran syariat Islam oleh negara tempat ia tinggal. Apakah dosa? Kalau dibiarkan itu apa dosa? Ini pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang C ini. Jawabannya, bagi yang mampu dan mempunyai akses untuk perjuangan berlakunya hukum Islam, maka harus benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi bagi yang mampu, saya pikir ini, saya pahami ini bahwa para politikus yang mungkin menyatakan diri berafiliasi atau dekat kepada Nahdlatul Ulama, seperti mungkin partai-partai misalnya PKB atau mungkin P3 yang banyak kader NU, walaupun di partai-partai lain juga banyak juga. Jadi bagi yang mampu dan mempunyai akses untuk perjuangan berlakunya hukum Islam, maka harus benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga apabila mereka yang mampu tidak ada usaha untuk berlakunya syariat Islam di Indonesia, maka berdosa. Jadi yang mampu punya undang-undang jadi dia bisa ada hak untuk mengatur undang-undang atau paling tidak mengusulkan undang-undang berlakunya syariat Islam, kemudian ternyata dia tidak ada usaha itu, para politisi muslim apalagi yang berafiliasi ke NU, maka jika dia tidak ada usaha ke arah sana, maka dia dosa. Bagi masyarakat umum mungkin ya seperti kita ini, berkewajiban memberi dukungan penuh demi berlakunya hukum Islam. Kita wajib mendukung jika ada misalnya perda-perda syariah. Jadi misalnya bupati, gubernur punya perda-perda syariah, atau mungkin bahkan presiden mempunyai kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada syariat, wajib kita dukung sebagai umat Islam. Kalau kita bahkan menolak perda-perda syariah, menolak kebijakan yang berbau syariah, masyarakat umum dosa. Presiden, gubernur, kemudian bupati, kemudian politisi DPR yang sebenarnya bisa mengatur itu, kok tidak mengarahkan ke sana, sama sekali tidak ada, maka dalam keputusan Basul Masail PWNU Jawa Timur ini dihukumi dosa karena dia tidak berusaha menerapkan syariat Islam di negaranya. Jadi ini jawaban pertanyaan yang ketiga, yang C. Pertanyaan E yang keempat, yang D yang keempat sekarang. Bolehkah masing-masing warga negara Indonesia yang beragama Islam atau kelompok mereka menerapkan secara sepihak hukum publik yang menjadi bagian dari syariat Islam seperti jinayat? Jadi ada yang misalnya zina dicambuk, misalnya gitu, boleh nggak secara sepihak? Misalnya satu desa tertentu sepakat untuk itu. Jawabannya yang D pertanyaan ini, penerapan syariat Islam di bidang pemberlakuan hudud, jadi hukuman-hukuman tertentu, potong tangan, cambuk dan lain sebagainya, adalah hak prerogatif negara.
maka tidak boleh. Masyarakat umum tidak boleh melaksanakan sendiri-sendiri atau pada kelompok masing-masing. Jadi ini bukan, kecuali mungkin di Aceh ya, yang memang negara menyatakan itu ya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya satu kampung tersendiri kemudian atau satu lingkup tersendiri potong tangan sendiri kalau ada yang mencuri, ini tidak boleh. Jadi harus usahanya adalah masyarakat umum mendukung, dan politisi-politisinya, bupati, gubernurnya, pemerintahnya, DPR, MPR-nya, DPD-nya harus mengusahakan untuk penerapan itu. Di pertanyaan ini ada tambahan. Bagi organisasi Islam seperti NU, diharapkan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah untuk berlakunya hukum Islam dalam konstitusi negara. Jadi NU harus, dan juga ormas Islam yang lain, entah itu Muhammadiyah, entah itu Persis atau mungkin FPI yang saat ini sudah izinnya tidak dilakukan atau mungkin dibubarkan lah ya. Jadi di ormas-ormas Islam wajib untuk atau diharapkan memberikan masukan-masukan ke pemerintah kepada pemberlakuan hukum Islam. Seperti mungkin FPI ya punya moto NKRI bersyariah begitu ya. Ya kita boleh tidak sepakat dengan MI, silahkan lah, ini hak masing-masing lah. Tetapi bahwa kita mendukung bahwa NKRI ini bersyariah, NKRI menerapkan syariat Islam, itu kita harus wajib dukung. Nggak dukung FPI-nya ya silahkan, cara-caranya perjuangannya memang nggak cocok ya silahkan, itu hak teman-teman. Tapi mendukung penerapan syariat Islam, berlakunya NKRI bersyariah dalam Baslul Masail PWNU Jawa Timur ini wajib. Bahkan diharapkan seperti itu. Jadi dalam hal ini antara NU dengan FPI sama-sama menghendaki itu sesuai dengan keputusan Baslul Masail ini ya. Jadi harus ada usaha-usaha mengarah kepada penerapan syariah dalam konstitusi negara gitu ya. Jadi yang pertanyaan berikutnya, sesuai dengan prinsip Ahkam Sultaniyah, ini satu kitab yang membahas tentang penerapan keislaman dalam konteks kenegaraan. Bila sesuai dengan prinsip Ahkam Sultaniyah, bila secara diam-diam sekelompok umat Islam di Indonesia membaiat dan mengesahkan amir atau pemimpin Islam guna menjadi landasan legitimasi ibadah atau pengamalan agama kelompok tersebut, bagaimana? Apakah itu sesuai dengan kajian keislaman kalau kita tiba-tiba mengangkat pimpinan, mengangkat amir gitu ya? Jawabannya, membaiat dan mengesahkan amir atau pemimpin Islam dengan tidak mengakui terhadap keabsahan kepemimpinan yang sudah ada tidak sesuai dengan prinsip hukum bernegara menurut Islam. Ini buhut namanya, ini tidak boleh ya. Jadi nggak boleh ngangkat khalifah sendiri di dalam negara NKRI, tidak boleh, tidak sesuai dengan hukum Islam. Jawab pertanyaan terakhir ini, sebagai konsekuensi Islam kafah, haruskah dilakukan jihad guna menangkal praktek kemungkaran oleh WNI non-muslim misalnya, seperti lokalisasi PSK, penjualan konsumsi minuman keras, budidaya hewan babi, arena hiburan yang penuh maksiat dan lain sebagainya? Apakah ada perlu dilakukan jihad? Jawabannya, sebagai konsekuensi Islam kafah dalam rangka menangkal praktek kemungkaran, wajib dilakukan jihad dengan pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad yang dimaksud adalah amar ma'ruf nahi mungkar wajib dilakukan untuk menangkal hal-hal tersebut sesuai dengan tahapan-tahapannya, dan harus berupaya untuk tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi harus ada hikmah, amar ma'ruf nahi mungkar harus ada hikmah. Jadi jawaban-jawaban yang ada dalam Baslul Masail ini merujuk pada beberapa kitab tafsir, ada tafsir Kabir, ada tafsir Munir, kemudian ada kitab fikih Bughyatul Mustarsyidin, kemudian banyak referensi-referensi yang teman-teman mungkin bisa beli sendiri bukunya dan kemudian bisa membacanya. Jadi kesimpulannya bahwa NKRI bersyariah atau apapun lah logonya mengusahakan supaya negara kita ini sedikit demi sedikit bertahap untuk menerapkan kajian keislaman yang kita pelajari bersama, khususnya di kalangan pesantren. Ini adalah usaha itu wajib bagi yang mampu, para politisi, para yang sudah menjabat sebagai
presiden atau bupati atau gubernur dan lain sebagainya, DPR, MPR, DPD dan seterusnya. Ini wajib berusaha untuk menerapkan syariat-syariat. Makanya harus konsultasi dengan pakar syariat. Jadi apa yang bisa kita terapkan kepada para pemimpin sekarang ini, konsultasi pada kiai-kiai, apa yang bisa diterapkan sesuai dengan syariat Islam secara bertahap, sehingga nggak menimbulkan fitnah yang baru gitu. Jadi tapi kita sebagai masyarakat umum, masyarakat yang awam, nggak ada usaha, nggak mampu, nggak ada legitimasi untuk melaksanakan syariat Islam dalam konteks kenegaraan, ya jika ada kelompok tertentu, jika ada ormas tertentu yang mengusahakan penerapan syariat Islam, atau dalam hal ini kaitannya dengan misalnya bupati, gubernur berusaha menerapkan syariat Islam, kita sebagai umat Islam wajib mendukungnya. Ini sesuai dengan keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur. NU menjawab problematika umat. Kami harap video ini tidak menjadi pro dan kontra, tetapi kita sebagai yang mengaku berafiliasi kepada Ormas Nahdlatul Ulama, kita mulai bisa memandang, jangan sampai kita ini ngakunya warga NU tapi ketika ada perda syariah justru antipati. Kita ini namanya NU tetapi tidak tahu pemahaman dari apa yang dirumuskan oleh kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Kami kira itu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.